Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friendku semua, dimanapun kalian berada, selamat malam. Untuk malam ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Kami Kangen Sama Mbah. Kalau kalian sudah baca atau belum baca, silakan baca di Kaskus, di search saja, nanti ada. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Sebut saja nama saya Eka, dan saya sudah beristri dan memiliki satu buah hati yang baru lahir Juli tahun kemarin. Saya sendiri asli dari kota Bandung dan bekerja di Karawang, dan tinggal di sebuah mes di perusahaan tempat saya bekerja. Tapi belum lama ini, sekitar bulan September 2015, istri ingin ikut dengan saya, dan mau tidak mau saya pun harus mencari sebuah kontrakan untuk kami tinggali bersama, karena mana mungkin kami tinggal di mes. Cerita selanjutnya, judulnya Cari Kontrakan. Silakan cari cemilan, yang hobi nyebat silakan. Lanjut aja, yaitu tanggal 25 September 2015. Setelah beberapa hari muter-muter kawasan daerah dekat tempat saya bekerja, akhirnya saya menemukan sebuah komplek yang jaraknya agak jauh dari tempat saya bekerja. Ketika itu waktu menunjukkan pukul 17.30. Sepertinya komplek baru ya. Beberapa rumah masih dibangun beserta jalan utamanya pula. Tak apalah, toh untuk sementara ini. Kalau nanti yang di dekat tempat kerja saya, tak apalah, toh untuk sementara. Kalau nanti yang di dekat tempat kerja saya ada yang kosong, ya tinggal pindah. Tapi kalau semua betah, ya kalau ada rezeki saya ambil satu unit. Dalam hati saya berbicara seperti itu. Pukul 17.40. Di depan jalan masuk komplek ternyata ada seorang bapak-bapak yang sudah agak tua, beserta sebuah roda kecil dan sebuah meja, yang sedang berjualan nasi uduk, ditemani seorang ibu-ibu juga. Tanpa berlama-lama saya pun turun dari kendaraan saya, karena kebetulan perut saya lapar saat itu, dan melakukan percakapan dengan bapak tua itu. Assalamualaikum Pak, Bu, saya pengen uduknya satu ya. Waalaikumsalam Mas. Oh iya, monggo Mas, silahkan duduk. Dengan logat Jawa yang khas. Sambil menunggu nasi uduknya datang, saya ajak ngobrol aja nih bapak-bapak. Sepertinya orangnya akraban, dan saya ungkapkan tujuan saya. Kompleknya baru di sini ya Pak? Tanyaku. Tidak juga Mas, udah sekitar 3 tahunan Mas. Ya hanya saja yang di depan belum diaspal, dan rumahnya masih tahap pembangunan. Tapi kalau ke belakang ya wis diaspal dan banyak warganya juga. Pokoknya wis roto. Sambil tertawa seakan bapak itu mengajak bercanda. Oh gitu ya Pak. Begini Pak, saya sebetulnya cari kontrakan daerah sini Pak, karena menurut teman saya
Dia pernah lihat kalau di sekitaran komplek ini banyak rumah yang dikontrakkan. Tanyaku. Sambil mikir-mikir, sik tak tanya ibu sekalian, tak ambil nasi pesanan Siman. Sambil mikir, bapak itu pun menjawab, sik tak tanya ibu sekalian, tak tanya ibu sekalian, tak ambil nasi pesanan si Mas. Si bapak ini berbicara dengan bahasa Jawa. Aku kagak ngerti apa yang mereka bicarakan. Tak lama setelah itu, sambil memberikan pesananku, dia berbicara. Ada Mas di blok depan rumah saya. Kalau si Mas kepingin lihat, mari saya antar. Begitu kata bapak. Waduh, gak usah repot-repot Pak, biar saya sendiri saja yang cari. Bapak cukup kasih saya alamatnya saja, kataku. Gak apa-apa Mas, kalian saya mau pulang sholat maghrib di rumah. Dah mau maghrib kan ini? Kata beliau. Oh gitu ya Pak, maaf nih jadi bikin repot, jawabku. Setelah saya menghabiskan makanan, saya langsung berjalan pelan dengan kendaraan saya, mengikuti bapak penjual uduk itu, karena dia memakai sebuah sepeda tua miliknya. Dan tiba di persimpangan jalan, dia berhenti di satu rumah, dan dia memberitahu sambil menunjukkan ke sebuah papan yang digantung di tembok rumah tersebut. Kalau rumah inilah yang akan dikontrakkan dan tertera nama dan nomor telepon pemilik tersebut. Tak lama saya ambil HP dan saya catat nomor tersebut. Bukan nomor togel lo ya. Pukul 18.12, azan berkumandang. Ayo Mas, mampir ke rumah saya supaya enak menghubungi yang punya rumah. Kebetulan hari sudah mau maghrib dan tidak baik kita di luar. Tapi kendaraannya simpan di sini saja. Soalnya gak akan masuk kalau ke rumah saya, jalannya sempit, kata si bapak itu. Saya pun mampir ke rumah bapak itu yang jaraknya tidak jauh dari kontrakan. Dalam perjalanan ke rumah bapak itu, saya melewati gang sempit yang jalannya masih tanah. Ternyata rumahnya ini berada di luar komplek yang hanya dibatasi oleh sebuah tembok atau bedeng. Kami pun melewati sebuah kebun bambu dan beberapa pohon lain yang berada di sampingnya. Dan anehnya, bulu kuduk saya merinding tiba-tiba. Disinilah awal cerita mistis bermula. Kalau kata orang sih, pohon kayak gitu identik dengan cerita mistis atau makhluk gaib. Tapi kebetulan saya bukan orang yang terlalu percaya akan hal seperti itu. Dan saat itu saya jamin 100% saya tidak percaya hal-hal aneh seperti itu. Dan sampailah saya di rumah bapak itu. Rumahnya sederhana dan berada di pojok yang tidak jauh dengan kebun bambu. Ya kira-kira sekitar 20 atau 30 meter lah. Sepi. Saya pun dipersilakan masuk dan dipersilakan ke kamar mandi untuk berwudu. Dan kami pun sholat berjamaah. Setelah sholat, bapak itu pun mengingatkan saya untuk menelpon si pemilik rumah yang akan dikontrakkan. Skip, jelasnya aneh dapat rumah dan harganya pun cocok. Dan saya bilang kalau saya akan menempatinya minggu ini, dan istri saya pun sudah mengiyakan.
Kami sempat memperkenalkan nama masing-masing kan. Ternyata si bapak dan si ibu ini hanya memiliki satu orang anak, tapi sudah menikah. Dan anaknya ini ikut suaminya di Jakarta. Nama bapak ini adalah Raharjo. Di daerahnya dikenal dengan Mbah Harjo, dan istrinya bernama Sri, biasa dipanggil Mbah Uduk. Pukul 19.45. Tak lama istri bapak itu pun datang dengan membawa tempat nasi uduk yang dia dagangkan. Karena waktu sudah malam, saya pun harus pulang ke mes dan berpamitan. Dan dia menitip pesan, kalau Mas Eka mencari saya barangkali tidak ada di rumah, si Mas masuk aja ke kebun itu. Biasanya saya lagi ada di situ, sambil menunjuk ke kebun bambu, kata beliau. Saya pun tanpa sadar melihat arah jari telunjuk bapak itu. Entah saya sadar atau tidak, samar-samar saya seperti melihat kain putih yang tergantung di atas pohon bambu tersebut. Dan seperti ada kepala yang bergerak pelan ke kiri dan ke kanan secara perlahan-lahan. Gerakan kepala kalau akan lagi dengerin lagu kan. Dan juga ada sekelebat bayangan hitam masuk ke dalam kebun tersebut. Lah, otomatis saya kaget. Dan si bapak seakan tahu apa yang saya alami dan saya lihat, dan berkata kira-kira seperti ini. Kenapa? Udah, gak usah takut, gak apa-apa. Dia cuma pengen kenal aja, kata beliau. Ah, bapak ini, lagian saya mana percaya sama hal begituan, Pak. Ya sudah, Pak, saya pamit pulang ya. Assalamualaikum. Lalu aku pun beranjak pulang. Pukul 20:02, saya pun jalan mengikuti jalan yang kami lewati tadi. Agak merinding sih, paling karena hawanya saja. Hatiku berbicara seperti itu. Tidak lama saya melewati itu kebun. Kurang lebih sekitar 3 meteran, hampir sampai ke tempat kendaraan saya parkir. Saya mendengar seperti ada suara desisan memanggil dengan suara kira-kira seperti ini. Sut, sut. Otomatis dong, saya penasaran. Saya putar balik aja nih badan menuju tuh kebun dan mencari sumber tuh suara, sambil aneh gebrak-gebrak tuh pohon bambu. Woi, keluar lu, gak mempan lu nakutin gua. Ayo cepet lu keluar. Bersamaan dengan itu, di balik sebuah